menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilaah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 14 Muharram 1448 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 29 Juni 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji tema serial fikih pendidikan anak. Kali ini kita memasuki nomor 230 yang judulnya mengajari anak napa? Adab menuntut ilmu. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang kami hormati, di zaman ini para orang tua itu semakin sadar betapa pentingnya ilmu agama. Kenapa kok mereka semakin sadar? Karena alhamdulillah sarana untuk mempelajari ilmu agama itu semakin mudah di zaman ini. Kita bisa memahami ajaran agama ini dengan fasilitas teknologi yang telah Allah bukakan untuk kita. Kita bisa mempelajari ilmu agama lewat televisi, kita bisa mempelajarinya lewat radio, kita bisa mempelajari lewat internet, dan yang tentu paling utama adalah kita bisa mempelajarinya lewat majelis taklim. Kita bisa mempelajarinya dengan membaca buku. Nah, karena kemudahan yang Allah berikan ini, sehingga banyak orang tua yang mulai ngerti, oh ternyata memang ilmu agama itu sesuatu yang sangat penting. Apalagi para orang tua bisa menyaksikan bagaimana dampak buruk anak-anak yang sejak dini tidak diajari ilmu agama. Betapa nakalnya, betapa rusaknya, betapa merepotkannya anak-anak tersebut. Bahkan mungkin perilaku anak-anak yang sangat memprihatinkan itu dia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Di dalam
keluarga besarnya. Mungkin anak dari kakaknya, mungkin anak dari adiknya, mungkin anak dari iparnya, dari sepupunya. Atau mungkin dia melihat dari anak-anak tetangganya yang ada di kanan kirinya. Dia melihat bagaimana anak-anak itu tutur katanya kasar, sholat 5 waktu nggak pernah, sering menyusahkan dan mengecewakan orang tuanya. Diusut ternyata anak-anak itu nggak belajar ilmu agama. Maka muncullah kesadaran dalam diri banyak orang tua bahwa anak ini harus belajar ilmu agama. Sehingga sekarang tidak asing namanya anak dimasukkan kemana? Pondok pesantren. Udah nggak asing lagi. Dulu zaman saya kecil, ya, ketika mau tamat SD satu kelas sekitar 20 atau 25 anak gitu nggih. Satu-satu ditanya, kamu habis ini mau kemana, mau kemana, mau kemana, habis lulus SD maksud. Yang jawab mau mondok itu cuma berapa? Cuma 1 orang. Cuma 1 orang. Itu pun ketika saya ngomong saya mau mondok, kata guru saya, eman-eman temen. Napa? Eman-eman temen. Wong nem paling dhuwur lupa saya. Sekecamatan apa sekabupaten saya lupa saat itu. Eman-eman temen neme dhuwur mlebu ndi? Pondok. Mbok mlebu SMP favorit. Itu kejadian tahun saya tamat SD tahun 12 tahun 92. Tahun berapa? 90-an. Tapi sekarang Masya Allah. Dari mana pondok? Mana pondok? Jadi kesadaran itu mulai terjadi dalam diri para orang tua. Minimal seandainya anaknya nggak mondok, ya paling tidak dia akan memiliki sekolah Islam. SMP IT, SMA IT, ya, madrasah aliyah, madrasah sanawiyah. Atau seandainya disekolahkan di sekolah umum, maka yang punya kemampuan secara finansial, dia akan manggil ustadz privat, guru privat untuk ngaji. Atau yang mungkin ekonominya biasa-biasa, anak ini sore hari disuruh berangkat TPQ. Jadi kesadaran-kesadaran ini adalah sesuatu yang membahagiakan atau tidak? Membahagiakan. Namun, ya, ada saatnya sebagian dari orang tua itu merasa kecewa. Sudah mondokkan anaknya, sudah manggil guru privat untuk belajar ilmu agama, tapi dia merasa kecewa. Kecewa apa? Kecewa karena dia melihat ternyata perilaku anaknya yang sudah belajar agama ini ternyata nggak jauh beda. Akhlaknya, tutur katanya dengan anak-anak lain yang tidak mondok. Pada nek lagi subuhan digugahe angel. Padahal bayangan dari orang tua itu, anak saya lagi liburan mondok, mesti ya beda lah sama anak yang bukan anak pondok. Gak perlulah digugah bolak-balik. Kalaupun dibangunin sekali langsung bangun. Tapi ternyata kok harus dibangunin sampai berapa kali? Anak yang jenengan ping pinten nek digugah kowe nek salat. Kudu dioprak-oprak. Harus bolak-balik diingatkan. Akhirnya ada sebagian orang tua yang merasa kecewa. Kecewa kok setelah belajar agama
tidak terlihat perubahan perilaku di dalam diri anak saya. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kondisi yang seperti itu kita harus punya kesadaran. Harus punya apa Bu? Kesadaran. Kesadaran apa Ustadz? Kesadaran bahwa perubahan perilaku itu butuh proses. Coba diulangi. Perubahan perilaku itu apa? Butuh proses. Berarti bukan salabim. Tidak sesuatu yang sifatnya instan, alias ora ujuk. Jadi ada sebagian orang tua itu mengira pondok pesantren itu kayak laundry. Kados napa Bu? Laundry. Baju yang dimasukkan ke laundry ketika dimasukkan kotor atau bersih? Kotor. Mambu kecut apa mambu wangi? Mambu kecut. Lecek atau halus? Lecek. Karepe sedina atau mau yang fast 8 jam atau 6 jam. Begitu dimasukin 6 jam kemudian sudah nopo? Sudah bersih, sudah wangi, wis nopo? Melipit. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Kenapa Ustaz? Karena anak kita itu manusia. Bukan apa? Bukan benda mati. Anak kita itu manusia. Yang namanya manusia itu punya perasaan, punya akal. Manusia itu punya nafsu nama badan, punya. Manusia itu bisa terpengaruh dengan apa? Lingkungannya. Maka ketika kita melihat kok anak saya belum ada perubahan ya, maka sadari terlebih dahulu bahwa perubahan itu butuh apa? Proses. Maka jangan putus asa. Terus apa lagi Ustaz? Setelah kita menyadari bahwa perubahan itu butuh proses, kita harus menguatkan doa. Kenapa? Menguatkan doa. Alias dongane kudu luwih kenceng. Maksudnya kenceng napa? Sing seru gue? Bukan. Maksudnya kenceng itu lebih rutin. Ada sebagian orang tua ketika memasukkan anaknya ke pondok, wis kelalen. Kelalen golek apa? Golek ndonga lah, wis ana sing ngurusi. Salah. Harusnya nek carane wong mien, Bapak Ibu, menurut orang dulu itu wong tua kuwi nek mondokaken anake kudu akeh tirakate. Kudu akeh napa? Tirakat. Tirakat itu maksudnya harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Harus tambah tekun sholatnya. Harus tambah rajin puasanya. Harus tambah rutin apanya? Berdoanya kepada Allah. Rabbi habli minas solihin. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Kenapa kok harus rutin berdoa? Karena yang bisa mengubah perilaku seseorang dan memberikan hidayah adalah sinten? Allah. Jadi satu, harus menyadari bahwa perubahan perilaku itu butuh napa wau? Proses.
Yang kedua, doanya harus semakin dirutinkan. Terus apa lagi Ustadz? Introspeksi diri. Apa Bu? Introspeksi diri. Berarti kalau ada masalah seperti itu, jangan malah mencari kambing hitam. Kambing hitamnya wis dibeleh wingi. Pas nopo? Idul Adha. Begitu anaknya nggak ada perubahan, langsung mencari kambing hitam. Lagi pondoknya ora becus. Lagi kiai ini orang bener. Oh, berarti sing bener siapa? Wong tuane kayak gue. Ya saya tidak mengatakan bahwa pondok itu sempurna, kiai itu sempurna, bukan. Akan tetapi seharusnya ketika terjadi sesuatu, nomor satu, kita itu introspeksi diri dulu. Maksudnya Ustadz, mungkin ada bagian penting yang terlewat, belum kita lakukan. Atau ada bagian penting yang belum maksimal kita lakukan. Sudah kita lakukan tapi belum maksimal. Apa itu Ustadz? Penanaman adab. Yang sering terlewat adalah apa? Penanaman adab. Adab apa Ustadz? Adab menuntut ilmu. Berarti belajar adab niku penting atau tidak? Super duper. Penting banget. Ya. Jadi kalau kita pengen tahu kenapa kok dahulu para ulama salaf itu begitu ngaji, itu langsung kelihatan perilaku, perubahan perilakunya, itu karena mereka nggak cuma belajar ilmu, tapi mereka juga belajar adab. Sebagaimana yang dituturkan oleh banyak ulama, di antaranya seorang ulama tabi'in yang terkenal dengan julukan Ibnu Sirin. Sinten Bu? Ibnu Sirin. Nama aslinya Muhammad Ibnu Sirin. Yang wafat pada tahun 110 Hijriah. Apa kata beliau? Kanu yata'allamunal adab kama yata'allamunal ilma. Dahulu para ulama itu mereka belajar adab seperti belajar ilmu. Berarti nggak cukup hanya belajar ilmu saja. Harus belajar adab. Dahulu ada seorang ulama besar namanya Imam Malik. Sinten? Imam Malik. Nama lengkapnya Malik Ibnu Anas Al-Asbahi rahimahullahu ta'ala. Ketika Imam Malik masih kecil gitu, setiap pagi ibunya ketika memakaikan baju kepada Imam Malik untuk berangkat ngaji, apa kata ibunya? Le, kamu pergi kepada Syekh Fulan, seorang ulama besar. Ta'allam minhul adab. Belajarlah adab dari ulama tersebut sebelum engkau belajar ilmunya. Jadi orang tua pada zaman dahulu itu ngerti banget pentingnya belajar apa? Adab. Karena belajar adab inilah yang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengubah perilaku. Terus apa saja Ustadz adab yang perlu kita tanamkan? Tentunya banyak dalam diri anak kita, tentunya banyak. Tapi karena keterbatasan waktu, keterbatasan ilmu, kita hanya belajar berapa? Berapa tuh Bu? 3. Yang pertama, yang perlu kita ajarkan kepada anak kita, dan sebelum itu kita sendiri sebagai orang tua menyadarinya adalah 1. Menyadari keutamaan menuntut ilmu agama. Apa yang pertama? Menyadari
keutamaan menuntut ilmu agama. Ini adalah fondasi. Ini adalah sesuatu yang sangat prinsip sebelum kita belajar ilmu agama. Sebelum anak kita mondok, sebelum kita belajar menghadiri majelis taklim, sebelum ini semua kita harus sadar dan menyadarkan anak kita bahwa ilmu agama itu memiliki keutamaan. Berarti ilmu agama itu sesuatu yang biasa atau luar biasa? Luar biasa. Ilmu agama itu sesuatu yang istimewa atau sesuatu yang remeh? Sangat istimewa sekali. Apa Ustadz pentingnya itu? Pentingnya adalah ketika kita tahu ini sesuatu yang istimewa, kita akan semangat. Coba saya kasih ilustrasi, nggih. Ada pengumuman. Pengumuman akan ada pembagian uang di pengajian. Masing-masing 100 rupiah. Semangat mboten? Jeneng sepi. Semangat atau tidak? Enggak. Jujur baik, 100 perak yang nunggu akeh. Tapi kalau pengumumannya diubah. Pengumuman akan ada pembagian bagi setiap jamaah yang hadir 100 juta rupiah. Berangkat atau tidak? Nginep, Bu. Kenapa? Karena 100 juta itu kan lebih tinggi dibandingkan berapa tadi? 100 perak. Tahu gak Bapak Ibu? Ilmu agama itu lebih istimewa daripada 100 juta. Kenapa kok lebih istimewa, Ustaz? Karena itu adalah warisan manusia yang paling istimewa di muka bumi. Siapa itu? Para nabi dan para rasul. Jadi para nabi dan para rasul itu ketika mereka wafat, mereka meninggalkan warisan. Kira-kira kalau dengar warisan itu gambarannya apa? Duit, tanah, rumah, apalagi? Rekening, emas, perhiasan. Itu yang dipikirkan kan? Tapi bukan itu yang diwariskan oleh para nabi. Kenapa? Karena para nabi itu orang-orang istimewa. Para nabi itu manusia-manusia spesial. Sehingga karena mereka manusia istimewa dan spesial, maka warisannya pasti istimewa dan spesial. Kalau uang, kalau emas, itu rata-rata orang meninggalkan mati ya meninggalkan itu. Ya, meninggalkan rumah, meninggalkan sawah, meninggalkan duit. Para nabi dan rasul SAW alaihi wassalatu wassalam, itu yang diwariskan adalah sesuatu yang lebih mulia dibandingkan harta. Apakah itu? Ilmu agama. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dan sebelumnya oleh Imam Ibn Hibban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ulama'a hum warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Para nabi itu tidak mewariskan dinar atau dirham. Jenengan ngertos dinar sama dirham itu bedanya apa? Berarti para nabi itu warisannya bukan harta, bukan emas, bukan pula perak.
Lah terus apa yang diwariskan oleh para nabi? Wa innama warithul ilm. Yang diwariskan oleh para nabi itu adalah ilmu. Terus apa kata Nabi SAW? Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mau mengambil warisan para nabi itu, apa tadi warisannya? Ilmu. Berarti dia telah mendapatkan jatah warisan yang terbaik dan paling istimewa. Subhanallah Bapak Ibu. Abu Hurairah. Sinten? Abu Hurairah. Sahabat Nabi SAW yang mulia. Suatu hari setelah wafatnya Nabi SAW, beliau pergi ke pasar. Pergi kemana? Ke pasar. Wah, di situ lagi rame orang pada jual beli. Ketika ngelihat orang pada sibuk nyari duit, kata Abu Hurairah, subhanallah, di masjid lagi ada pembagian warisan Rasul SAW. Kenapa kalian di sini? Di masjid lagi ada pembagian apa? Warisannya Rasulullah SAW. Kenapa kalian malah di sini? Kata Abu Hurairah. Maka orang-orang yang di pasar itu begitu dengar kata warisan, langsung apa? Melayu. Lari kemana? Ke masjid. Gambarannya lagi ada bagi-bagi emas, bagi-bagi sembako ya. Ya, BLT itu ya. Ternyata begitu sampai di masjid, tengok kanan, tengok kiri, nggak ada apa-apa kecuali pengajian. Kecuali pengajian. Maka begitu mereka ngelihat, loh, mana emasnya, mana peraknya. Yang ada cuma orang lagi pada ngaji. Maka mereka pun datang lagi menemui Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, yang benar aja, mana ada bagian warisan? Loh, kalian lihat apa? Orang pada ngaji. Ya itu warisan yang lagi dibagi. Kenapa kalian gak datang? Ya. Coba kira-kira saya tanya sama jenengan. Kalau ada pengajian sama pembagian duit, kira-kira lebih ramai mana? Padahal ilmu agama itu lebih mulia daripada duit. Kenapa Ustadz ilmu agama lebih mulia daripada harta? Karena dengan ilmu agama itu kita bisa mengenal siapa? Allah. Harta belum tentu bisa mengenalkan kita kepada Allah. Bahkan sering membuat kita lupa dari Allah. Karena dengan ilmu agama kita bisa beribadah. Jadi tahu cara beribadah kepada Allah. Dengan harta belum tentu. Dengan ilmu kita akan dimudahkan jalan kemana? Surga. Dan dengan harta belum tentu harta itu akan mengantarkan kita ke surga. Kecuali seandainya harta itu digunakan untuk kebaikan. Maka adab yang pertama yang harus kita fahami dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, napa Bu? Menyadari keutamaan menuntut ilmu agama. Mari kita pindah adab yang kedua. Adab yang kedua, memahami bahwa tujuan belajar adalah untuk diamalkan. Coba diulangi, apa adab yang kedua? Memahami bahwa tujuan belajar adalah untuk diamalkan. Berarti sarana atau tujuan? Sarana. Berarti nek jenengan ngaji itu berarti sudah sampai ke tujuan atau belum? Belum. Itu baru sarana. Masih ada PR berikutnya, yaitu menjadikan sarana ini untuk menggapai sebuah tujuan. Tujuannya apa? Amal. Apa tujuannya? Amal. Sehingga adab ini harus kita tanamkan kepada diri kita
kemudian kepada anak-anak kita. Saya tanya sama jenengan, kalau jenengan, anak jenengan punya hafalan Al-Quran banyak, seneng napa mboten? Seneng napa mboten? Kalau anak kita sudah punya hafalan Quran banyak, kita senang. Tapi pertanyaannya, apakah sudah selesai tugas anak menghafal Al-Quran? Enggak. Menghafal itu sarana. Sarana untuk apa? Untuk bisa memahami isi Al-Quran, kemudian diamalkan. Itu tujuannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kenapa pengajian di sini selalu dibawakan ini? Napa niki? Teks. Kenapa coba? Ngomong-ngomong teken jenengan sing mien-mien si anak apa ora? Temenon. Orang gak bungkus kacang. Mboten lah Ustaz, wonten ayat wonten hadis kok. Itu tujuannya adalah supaya jadi pengingat. Pengingat apa Ustaz? Aku mau ngaji kiye. Terus kalau sudah ingat apa Ustadz tujuannya? Kalau sudah ingat kita pikirkan ini sudah diamalkan atau belum. Itu tujuannya kenapa kita motokopikan ini. Itu tujuannya kenapa setiap mau ngaji, saya mikir gimana ya supaya bisa diringkas satu halaman. Ya. Supaya apa Ustadz? Ya supaya mudah untuk diingat cuma satu halaman. Lawang satu halaman baik kadang orang di waca. Apa maning? Berhalaman. Ya. Ini sebagai pengingat. Maka anak-anak kita ketika dia mondok, maka kita sampaikan kepada anak kita, kamu mondok itu tidak harus ranking. Kalau ranking yo alhamdulillah. Tapi yang Bapak Ibu harapkan adalah ada perubahan perilaku pada dirimu. Bapak Ibu itu lebih bangga melihat kamu gak ranking tapi sholatnya mantep. Daripada kamu ranking tapi sholatnya bolong-bolong. Tapi enggak bangga. Walaupun kamu ranking 1 di pondokmu, di sekolahmu. Tapi begitu pulang, kerjanya kurdolanan, HP terus. Enggak punya inisiatif untuk membantu siapa? Orang tua. Bermangan piringnya, bruk. Ya. Setelah mandi ganti baju kotornya bruk. Ya. Habis tidur kasurnya ya. Berantakan. Gak ada inisiatif untuk membersihkan kasurnya, mencuci bajunya yang kotor, mencuci piring dan gelas setelah dia pakai. Gak ada inisiatif itu. Padahal di pondoknya ranking 1 atau ranking 2. Bapak dan ibu itu enggak bangga dengan seperti itu. Nah. Tapi setiap kita baca ayat, setiap kita baca hadis, kemudian kita berusaha, ayat ini sudah saya amalkan atau belum? Hadis ini sudah saya amalkan atau belum? Setiap khatam membaca kitab, mempelajari kitab, ada perubahan enggak dalam akhlak, dalam tutur kata, dalam sikap, dalam perilaku, dalam ibadah. Itu nak yang saya harapkan, Bapak Ibu harapkan dari kamu, itu. Jadi kita itu belajar agama, tujuannya mboten muluk-muluk. Tujuannya adalah ben dadi wong sing bener. Jadi kita ngaji Bapak Ibu, tujuannya adalah supaya kita menjadi hamba Allah yang baik. Itu saja. Bapak Ibu ngaji, pulang ke rumah, sang suami tambah sayang sama siapa? Istri.
Sang istri tambah napa Pak? Manut sama siapa? Sama suami. Bapak ibu ngaji, pulang tambah peduli sama anak-anaknya. Yang masih punya orang tua setelah ngaji, pulang tambah berbakti kepada siapa? Orang tuanya. Setelah ngaji, tambah sopan, tambah halus tutur katanya dengan tetangga-tetangganya. Wis gue bae ora usah muluk-muluk. Setelah ngaji, Masya Allah, sholatnya tambah apa? Tambah mempeng. Ya, itu tujuannya. Ya. Jadi ilmu itu dipelajari untuk diapain? Diamalkan. Dah. Yang terakhir, yang ketiga, apa? Rutin berdoa. Apa yang ketiga? Rutin berdoa. Berdoa apa Ustadz? Memohon ilmu yang bermanfaat. Saya ulangi, apa? Rutin berdoa. Memohon ilmu yang bermanfaat. Kenapa Ustadz? Karena belum tentu orang yang ilmunya banyak, ibadahnya juga banyak. Belum tentu. Belum tentu orang yang ilmunya banyak, perilakunya baik. Itu belum tentu. Kenapa Ustaz? Karena bisa jadi ilmu yang dimiliki sama orang itu bukan ilmu yang bermanfaat. Sehingga PR kita adalah bagaimana supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ustaz, ilmu yang bermanfaat itu apa Ustaz? Ilmu yang bermanfaat Bapak Ibu adalah ilmu yang membuat kita semakin dekat kepada sinten Allah. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membuat kita semakin rajin untuk beribadah. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membuat kita semakin bagus akhlak dan perilakunya. Itu ilmu yang bermanfaat. Dan itu tidak bisa kita dapatkan kalau kita nggak dibantu sama siapa? Sama Allah. Maka Bapak Ibu, ayo saya jenengan sebagai orang tua dan anak-anak kita dibiasakan untuk minta berdoa ilmu yang bermanfaat. Doanya pripun Ustaz? Nih baik-baik, mohon disimak baik-baik doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab beliau As-Sunanul Kubra. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban dan menurut Syekh Albani hadis ini hasan sahih. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Sampun apal? Sampun apal napa dereng? Dereng. Saya dulu nggih. Nanti jenengan mengikuti. Allahumma inni as'aluka. Monggo. Ilman nafi'a wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a
wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Bareng-bareng nggih. 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Sendirian. 1, 2, 3. Apa artinya? Ini doanya terbagi menjadi 2. Ya. Bagian yang pertama, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ya. Terus bagian yang kedua apa? Wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan aku mohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti ilmu terbagi menjadi berapa? Menjadi 2. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ini harus terus kita ucapkan, kita panjatkan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Bapak Ibu, namanya keberhasilan dalam menuntut ilmu itu tidak murni ditentukan oleh kecerdasan. Jadi belum tentu orang yang cerdas itu mesti berhasil. Alias orang mesti wong pinter gue bener. Malah anak wong pinter kenapa? Wonten wong pinter tapi keblinger. Ya. Belum tentu. Tapi kalau kita dikasih kecerdasan, maka bersyukurlah kepada Allah. Tapi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya proses belajar itu adalah taufik, pertolongan, hidayah, petunjuk dari sinten? Dari Allah. Makanya kita terus berdoa kepada Allah. Kita ulangi nggih, ada berapa adab? Ada 3. Apa yang pertama? Menyadari keutamaan menuntut ilmu agama. Yang kedua, memahami bahwa tujuan belajar adalah untuk diamalkan. Yang ketiga, rutin berdoa memohon ilmu yang bermanfaat. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Masih ada sisa waktu. Monggo kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan pertanyaannya. Iya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi yang semoga kita bisa diberikan ilmu yang bermanfaat. Langsung saja Ustaz, pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kiat agar anak itu patuh, nurut dan menghormati orang tua Ustaz? Bagaimana supaya anak itu patuh, nurut, dan menghormati orang tua? Yang pertama, orang tuanya harus jadi teladan yang baik. Apa yang pertama? Orang tuanya harus menjadi teladan yang baik. Maksudnya bagaimana Ustadz? Anak pengen patuh, ya wong tuane kudu patuh. Anak pengen nurut, ya orang tuanya harus nurut. Kita pengen anak kita menghormati orang tuanya, ya kita harus menghormati. Siapa Ustadz? Ya kepada orang tua kita. Kita punya orang tua dan punya anak. Anak kita pengen supaya menghargai kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah menghargai orang tua kita?
Bagaimana mungkin kita berharap anak kita menghargai dan menghormati kita, sedangkan kita sendiri tidak menghargai dan menghormati orang tua kita. Alias Mbah Kakung dan Mbah Putrinya si anak kita itu. Setiap hari kita ceramah ngomong kepada anak kita, nah hormati orang tua. Yang lembut sama orang tua. Setiap hari kita ngasih nasihat seperti itu. Akan tetapi anak kita ngelihat bagaimana sikap kita kepada orang tua kita. Kita nyuruh anak kita, kamu harus lembut sama bapak ibu. Tapi kita sendiri sama bapak ibu kasar. Gimana coba? Kontradiktif. Ya. Kira-kira yang akan didengarkan, yang akan ditiru sama anak kita, nasihat kita atau perilaku kita? Perilaku. Makanya ada sebuah ungkapan menariknya. Nasihat yang disampaikan oleh 1000 orang. Ya. Berapa? Nasihat yang disampaikan oleh 1000 orang. Kepada 1 orang. Berarti 1 orang ini mendengarkan berapa nasihat? 1000 nasihat. Itu kalah dibandingkan teladan yang diberikan 1 orang di hadapan 1000 orang. Nasihat yang disampaikan oleh berapa orang? 1000 orang untuk 1 orang. Itu efeknya kalah dibandingkan teladan perilaku baik yang dicontohkan oleh 1 orang di hadapan berapa? 1000 orang. Ini bukan untuk menerangkan kepada kita bahwa nasihat itu nggak penting. Penting. Tapi lebih penting dari nasihat adalah apa? Teladan. Akeh wong tua sing jar koni. Ngajar tapi orang lakon. Bocah dolanan HP terus. Lah wong tuane biar kaya gue. Jadi kita harus 1 memberikan teladan. Yang kedua, agar kita memiliki anak-anak yang hormat adalah doa. Apa? Doa. Karena yang bisa membuat anak kita terbuka hatinya, merubah perilakunya, itu cuma siapa? Allah. Makanya doa yang tadi kita contohkan di tengah-tengah pengajian itu jangan pernah lupa untuk dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Mari kita akhiri dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung